Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabbil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama nabiyyan wa rasulah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Amma ba'da. Jamaah kaum muslimin muslimat ra'ani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat lainnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bersilaturahim setelah sebelumnya menunaikan ibadah salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita ini pada khususnya maupun ibadah-ibadah lain pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan balasan di sisinya sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing ketika melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat ra'ani wa iyyakumullah, sesuai dengan penanggalan Islam di negara kita, bahwa pada malam hari ini merupakan malam ke-10 dari bulan Muharram, karena tanggal 1-nya dimulai pada malam Jumat, di malam Jumat, sehingga Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat 8, Sabtu, Ahad, 10. Di malam Ahad ini merupakan malam ke-10 dari bulan Muharram tahun 1447 ya Hijriah. Di dalam ajaran agama kita dijelaskan bahwa menghidupkan malam 10 Muharram atau malam Asyura, yang dikenal dengan malam Asyura, menghidupkan malam 10 Muharram menjadi bagian penting untuk umat Islam. Menghidupkan malam 10 Muharram dengan berbagai aktivitas ibadah menjadi kegiatan penting bagi umat Islam. Yang disebutkan oleh ahli ilmu, i'lam anna minal maqlubi fi Asyura ihya'a lailatihi. Ketahuilah bahwa yang dianjurkan, yang sangat diharapkan oleh agama pada malam Asyura, yaitu menghidupkan malamnya dengan apa? Ya, dengan berbagai aktivitas kebajikan, termasuk malam ini kita berjamaah salat maghrib, kemudian i'tikaf, mendengarkan siraman rohani, mendengarkan keterangan-keterangan agama. Ini bagian dari menghidupkan malam Asyura. Nanti dilanjutkan lagi di rumah masing-masing dengan membaca Al-Quran, salat sunat mutlak, salat sunat tasbih,
ya, dan sebagainya. Bahwa min a'zami ma hatha alaihi syari'u, ini menghidupkan malam Asyura dengan berbagai aktivitas ibadah, ya, termasuk anjuran, ya, pencipta syariat, anjuran pencipta syariat yang sangat penting, di anjuran dari, ya, pencipta syariat, pembuat syariat yang sangat penting, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui lisan nabinya. Di syari' ini maksudnya pencipta syariat, pembuat syariat. Ya, siapa pembuat syariat? Ya, pembuat syariat yang hakiki, pencipta syariat yang sesungguhnya tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lain, hakim. Di Allah itu di samping sebagai syari' juga hakim, ya, pencipta hukum, pencipta aturan, pembuat aturan yang sesungguhnya. La hakima illallah, ya, tidak ada pencipta hukum, tidak ada pembuat hukum yang sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi menghidupkan malam, ya, 10 Muharram, ya, seperti tadi di awal, ya, menjadi kegiatan yang sangat penting, ya, dalam pandangan agama. Lima fiha minal imdadatir rabbaniyah, karena di malam Asyura ini, di malam Asyura tentunya menurut penanggalan umat Islam masing-masing, ya, malam ini malam Ahad 10 Muharram untuk kita, belum tentu 10 Muharram untuk negara lain, belum tentu, ya. Dan sama seperti, ya, penetapan, ya, awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah maupun awal bulan Islam lainnya, tidak harus sama, ya. Ditanya di Saudi, ya, malam Asyuranya malam Sabtu, tadi Sabtu mereka puasa Asyura, ya. Berarti, ya, awal Muharramnya bukan malam Jumat tapi malam Kamis, ya, malam Kamis. Ya, boleh jadi berbeda, walaupun kemarin waktu haji, ya, awal Zulhijjahnya sama antara pemerintah Saudi dengan, ya, kita di Indonesia. Sebabnya sesuai dengan kalender di Indonesia, wukuf, ya, 9 Zulhijjah itu kan 5, ya, 5 Mei, ya. 5 Mei atau 5 Juni, ya, Juni, ya, bukan Mei. 5 Juni 9, ya, Zulhijjah, 9 Zulhijjah, ya, wukuf Arafah itu 5 Juni sama Indonesia dengan, ya, Saudi. Ya, kalau mereka berpuasa Asyura hari Sabtu tadi, itu menunjukkan bahwa 1 Muharramnya beda antara Saudi dengan kita di Indonesia. Munita 10 Muharramnya malam ini, malam Ahad, otomatis minta puasa Asyura, ya, besoknya. Tadi puasanya 9 Muharram, puasa Tasu'a. Jadi Asyura, ya, seperti halnya yang lain-lain, ya, tidak mesti harus sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Silahkan mengikuti, ya, ya, kalender masing-masing, penetapan negara masing-masing. Jadi kenapa kemudian menjadi, ya, kegiatan penting, menjadi sangat dianjurkan menghidupkan malam 10 Muharram ini? Karena, ya, fiha lima fiha minal imdadatir rabbaniyah, ya, pada malam 10 Muharram, ya, berbagai pertolongan Allah, ya, berbagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan, ya, di berbagai anugerah Allah diturunkan, terutama ampunan, ya, terutama ampunan dan, ya, kasih sayangnya. Wal fuyudatil ihsaniyah, demikian pula berbagai kebajikan Allah, ya, ya, berikan, dianugerahkan
pada hamba-hambanya yang taat, kepada hamba-hambanya yang aktif melaksanakan ibadah. Wala siyama bi qiraatil Qur'anil Karim. Aktivitas kebajikan yang dianjurkan oleh agama pada malam 10 Muharram ini, terutama kata ulama, terutama dengan membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, au sama'ihi, atau mendengarnya. Kalau kita tidak bisa membacanya karena ada halangan, khususnya bagi perempuan, tenggulan atau nifas, silahkan mendengar, silahkan mendengar. Bagi yang bisa membaca, tidak ada halangan syar'i, tidak ada udzur syar'i, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau tidak dibaca, silahkan didengar, silahkan didengar. Berapa ayat, berapa surat, berapa juz, sekemampuan kita, sekemampuan kita. Tidak diharuskan dari maghrib sampai subuh. Jadi sepanjang malam, dari sejak maghrib sampai subuh non-stop, tidak pernah berhenti, baca Al-Quran terus, umpama baca Al-Quran terus. Begitu azan subuh reba, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati, mati. Ini tidak dipaksa kita oleh agama, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena selalu diingatkan kita oleh para guru-guru, oleh para ulama, bahwa bukan persoalan kuantitas sebenarnya amal ibadah itu, bukan persoalan banyak, tetapi kualitasnya, kualitasnya. Sebabnya Al-Quran, coba apa katanya Al-Quran? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ahsanu amala. Jadi dialah yang menciptakan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk mengujimu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Bukan mengatakan yang terbanyak amalnya, bukan yang terbanyak amalnya. Sedikit tapi berkualitas, itulah yang menyebabkan dia menjadi banyak jumlahnya. Meskipun banyak tapi tidak berkualitas, meskipun banyak tetapi tidak berkualitas, justru menjadi sedikit dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebajikan yang dilakukan oleh hamba, maka yang menjadi tolak ukurnya, yang menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kualitasnya. Kualitasnya, siapa yang terbaik amalnya, siapa yang terbaik amalnya. Kualitas berarti nilai-nilai keikhlasan yang terkandung dalam diri seorang hamba ketika melaksanakan kebajikan-kebajikan itu. Lagi-lagi hati, hati kita, tujuan kita, maksud kita melaksanakan ibadah itu. Apakah demi mengharapkan ridha Allah semata, atau justru ada tujuan lain, ada maksud lain, ada keinginan lain selain dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tujuan lain dari kenikmatan, kemewahan duniawi tentunya. Kalau tujuan lain dalam arti surga, mengharapkan surga, takut neraka, tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu bermasalah. Karena Tuhan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu, surga. Jadi kembali kepada yang tadi, bahwa aktivitas kebajikan yang diharapkan bagi kita untuk melaksanakannya pada malam Asyura, terutama membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, atau mendengarnya. Wa bima warada minal ad'iyati wal athar. Demikian pula di malam Asyura itu, di samping membaca Al-Quran atau mendengarkannya, juga membaca doa-doa
wa bima warada min ayati wal azkar. Demikian pula dengan membaca doa-doa atau zikir yang dititip oleh para ulama. Doa-doa yang dititip dari para ulama, apakah itu berasal dari Nabi langsung atau mungkin doa-doa zikir yang diciptakan, yang dibuat langsung oleh para ahli ilmu. Tidak ada masalah. Imma doa zikirnya langsung dari Nabi, atau mungkin boleh jadi hasil ijtihad para ahli ilmu. Tidak ada salahnya juga. Tidak mesti kita bersikukuh mencari doa yang datangnya dari Nabi langsung. Nah, belum tentu juga ada. Belum tentu juga ada. Kalau ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau ada, kalau tidak ada, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena doa dan zikir ini tidak selamanya kemudian Nabi saja yang mengucapkannya. Kalau semua doa dan zikir yang dibaca oleh umat Islam harus Nabi yang mengucapkannya, maka bagaimana sibuknya Nabi kita? Sementara tugas beliau bukan hanya sekedar mengajarkan umat doa, zikir. Kalau semua kegiatan-kegiatan positif itu harus Nabi yang melakukannya tanpa kecuali dari A sampai Z, bagaimana sibuknya Nabi? Nabi hanya berdakwah tidak lebih dari 23 tahun. Dakwahnya Nabi tidak lebih dari 23 tahun. Seandainya Nabi berdakwah ratusan tahun seperti Nabi Rasul sebelumnya, mungkin wajar. Setiap jenis kebaikan pernah dicontohkan langsung oleh Nabi kita. Bukan hanya 23 tahun. Coba Nabi berdakwah marah Nabi Nuh, mungkin semua kebaikan pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 950 tahun. Berarti usianya melebihi itu. Melebihi itu. Karena munita balik umur 15 tahun kalau usia Kalau menggunakan usia balik itu kita 15 tahun, maka Nabi Rasul sebelum Nabi kita kalau usia mereka melebihi ratusan itu, maka baliknya usia 150 tahun. 150 tahun. Muntah bersunat 7 tahun berarti 70 tahun umurnya sudah bersunat. Yang pernah yang kandek Nabi Ibrahim kan pembahasan tadi. Nabi Ibrahim ketika dikhitan pakai kandek, yang kandek ya. Wah lihat. Bahasa Sasak ini. Wah lihat. Bil Qadum katanya, bil Qadum. Ima nama daerah, wilayah atau nama alat, alat pemotong, tapak, tandek pembahasan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, di Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarnya atau membaca doa-doa yang dianjurkan oleh para ahli ilmu untuk dibaca pada malam Asyura ataupun hari Asyura. Nanti di akhir akan disebutkan yang ringan-ringan saja nih, yang ringan-ringan doa yang pendek-pendek karena ada yang lumayan panjang juga mungkin kita sanggup juga beratnya umpama seperti yang disebutkan oleh Imam Ad-Dairabi Imam Ad-Dairabi dalam mujarrabatnya ketika beliau menceritakan tentang keistimewaan mengamalkan ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa kata Imam Ad-Dairabi anna man qara'a lailata asyura ba'da isbagil wudu wa salati rak'atain ayatal kursi salasami'atin wa sittina marrah. Siapa saja membaca pada malam Asyura setelah
menyempurnakan wudhu. Setelah wudhu dengan sempurna, lalu sholat sunat 2 rakaat. Ya, jadi wudhu dengan sesempurna mungkin, ya, bukan hanya rukunnya saja, tapi bersama dengan sunnah-sunnahnya. Lalu sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu membaca ayat kursi berapa kali? Salasami'atin wa sittina marrah, 360 kali. Kan tega luwe ini 360 kali. Yubasmilu fi awwali kulli marrah. Ya, asal terdengar lah. Ya, siapa tahu ada si rajin wirid zikir, ya sanggup tidak tidur, ya silahkan ya dibaca, ya diamalkan. Jadi wudhu dulu, lalu sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat wudhu, sholat sunat apa namanya mutlak, ya, ya apapun namanya lah. Bisa sholat sunat wudhu, bisa sholat sunat hajat dan sebagainya. Ya, jadi dibaca ayat kursi 360 kali dengan catatan yubasmilu fi awwali kulli marrah, sembari membaca basmalah setiap kali membaca ayat kursi. Di bismillah dibaca di awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bismillah setiap kali membaca ayat kursinya. Berarti ayat kursinya 360, basmalah juga 360. Karena setiap kali membaca ayat kursinya diawali dengan ya basmalah. Wa huwa mustaqbilul qiblah, wa huwa mustaqbilul qiblah. Kemudian dengan cara menghadap kiblat. Bukan asal duduk, menghadap kiblat. Jasin ala rukbatai. Kemudian di samping menghadap kiblat juga dia duduk, ya, dengan menekuk kedua lututnya. Menekuk kedua lututnya artinya seperti, ya, cara tasyahud, ya, pertama atau tasyahud akhir lah, ya. Karena cara duduk ketika berzikir yang paling afdal, ya, cara duduk ketika berzikir yang paling afdal seperti cara duduk tasyahud akhir. Atau kalau tidak mampu, maka cara duduk seperti tasyahud awal. Itu cara kita, ya, duduk ketika berdoa berzikir. Diminta berdoa berzikir, maka cara duduk yang paling utama, yang paling baik dianjurkan oleh agama seperti cara kita duduk ketika tasyahud akhir. Mundek tabau cara duduk tasyahud akhir, maka paling tidak cara duduk seperti tasyahud awal. Ya, cuma kita, ya, biasa agak berat seperti itu, sehingga rata-rata dengan cara duduk bersila, tumpang sila, ya, molahan kita, ya, molahan kita. Apalagi sambil ngopi sambil ngeteh doa zikir. Jadi kalau dari segi cara duduk seperti tadi, nah itu apa namanya caranya. Ya, summa ba'dal faraghi minal adadil madhkur, kemudian setelah selesai membaca, ya, ayat kursi dengan jumlah tadi 360, diawali dengan basmalah setiap kali membaca ayat kursinya, kemudian membaca qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ditambah dengan ayat itu berapa kali? Zamanin wa arba'ina marrah, 48 kali. Jadi agak belot, ya, lumayan panjang ini, ya, lumayan panjangnya, ya. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian membaca doa berikut. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidah wa syahrun jadid wa sanatun jadidah fa'atinillahumma khairaha wa khaira ma fiha wasrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdatsatiha wa syarran nafsi, ya, wal hawa wa syaitanir rajim, ya, isnatai asyarata marrah. Doa tadi kemudian dibaca, ya, 12 kali. 12 kali. Lumayan panjang. Nah, apa yang kemudian, ya, kita dapatkan ya, kalau membaca ayat kursi seperti tadi jumlah 360, kemudian qul bi fadlillahi wa rahmatihi 48 kali, ditambah lagi dengan doa yang tadi,
Ya, ya, apa kata ulama? Fa innahu yakunu fi amihi dzalika mahfuzan min sa'il aswa. Maka pada tahun itu, tahun baru itu sampai akhir tahun nanti, sepanjang tahun dia akan terjaga, terpelihara dari berbagai keburukan, ya, berbagai ya, kejelekan, ya, terpelihara dari berbagai hal-hal yang tidak dia inginkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lumayan panjang. Nah, barang zikir pendek ya, ya, tidak apa namanya banyak juga jumlahnya, itu setara ya, dengan ya doa zikir yang ya, lumayan panjang tadi. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kemudian ya, dijelaskan oleh para ahli ilmu juga bahwa pada hari ya, pada hari 10 Asyura tadi kan malamnya, nah sekarang harinya, tadi itu malam ya, membaca Al-Quran atau mendengarnya, kemudian berdoa berzikir ya, itu malam. Nah sekarang kalau harinya ya, tidak salah juga kalau kemudian Al-Quran tadi dibaca pagi ya tentunya ya. Ini terutama malam untuk Quran, membaca, mendengar ya doa zikir malam, karena nanti pagi ada kegiatan lain ya. Apa kata ahli ilmu? Ada beberapa kegiatan penting yang perlu dilaksanakan pada ya, hari 10 Muharram yaitu as-salatu. Yang pertama salat. Sholat apa? Nah, sholat yang dilakukan ini Bapak Ibu sekalian pada pagi harinya atau boleh jadi malam hari kalau kita ya, berkeinginan juga, yang dilakukan sholat pada tanggal 10 Muharram ini adalah sholat sunat mutlak atau sholat sunat ya, tasbih yang dilakukan, bukan sholat sunat Asyura. Jadi jangan melakukan sholat sunat khusus Asyura, mengatakan usalli sunnata Asyura rakaatain umpama, saya sholat sunat Asyura 2 rakaat. Jangan diniatkan demikian. Kalau diniatkan demikian salah besar. Walaupun sholat itu perbuatan baik, tetapi tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena untuk kegiatan-kegiatan penting seperti sholat ini tidak sekedar doa ya, doa aja biasa doa itu. Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang sangat penting dalam agama seperti sholat itu harus ada sumbernya dari Nabi, Tidak asal kita lakukan, Tidak ada sholat sunat khusus, ya, apalagi dengan niat Asyura pada hari atau pada malam Asyura. Tidak ada. Kalaupun ada yang mengatakan demikian, ini palsu hadisnya. Maka nanti disebutkanlah ulama palsu. Nah, supaya jangan kita terjebak mengamalkan hadis palsu, sholat apa yang dilakukan pada malam atau pada hari Asyura itu, yang dilakukan adalah sholat sunat mutlak atau sholat sunat tasbih. Kalau sholat sunat mutlak bebas tanpa jumlah rakaat ya, mau 100, mau 200, mau 300, mau 1000, yang disebut oleh ya, kalau Tuan Guru Huda menyebutnya sholat sunat pingsan, karena dikerjakan sampai kita pingsan, sampai tidak bisa berdiri, sholat sunat mutlak ya. Niatnya hanya usolli saja, kita berniat usolli, selesai sudah itu usolli ya. Kemudian dikerjakan umpama melenteng gawe ya 100 rakaat sekali salam, boleh ya, boleh 100 rakaat sekali salam ya. Dimana tasyahudnya nanti di bagian akhir rakaat 100 apa kita tasyahudnya. Jangan kemudian setiap 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud yang saya katakan itu tasyahud. Cukup nanti di akhir saja atau di 4 rakaat terakhir ya, di rakaat ke-98 dan di rakaat ke-100 ya, jadi tasyahud awal dan tasyahud akhirnya. Jadi sholat sunat mutlak atau sholat sunat tasbih.
yang dilakukan. Kemudian wasaumu, puasa Asyura, ya, besok, ya, puasa Asyura. Nah, puasa Asyura ini Bapak Ibu sekalian, ya, sebaiknya digandeng dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Jangan 10 Muharramnya saja. Jangan 10 Muharramnya saja. Sebaiknya digandeng dengan hari sebelum, tadi Sabtu atau Senin 11. Ya. Jadi jangan hanya 10-nya saja. Ya, kenapa? Supaya puasa Asyura kita itu tidak sama persis seperti puasa Asyuranya orang Yahudi. Ya, karena puasa Asyura ini sebenarnya syariat masyarakat Yahudi, Mereka puasa disebabkan, ya, syukurnya kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, umat Islam, ya, diharapkan jangan, ya, menyerupakan diri dalam berbagai persoalan dengan orang Yahudi. Itu sebabnya puasa Asyura, ya, tidak hanya, ya, hari itu saja, tapi supaya digandeng dengan hari sebelumnya, Tasu'anya, atau hari setelahnya yang 11-nya, supaya tidak persis sama. Kemudian apa juga wasilaturrahim, silaturahim. Ya, di tanggal 10 itu supaya bersilaturahim. Silaturahim ke siapa? Ahli ilmu, kita ustadz, tuan guru. Ya, kalau yang masih hidup atau yang meninggal dunia juga bisa. Silaturahim ini kepada ahli ilmu, bisa yang masih hidup, bisa juga yang sudah meninggal dunia. Meninggal dunia berarti kita ziarahi kuburnya. Wassadaqatu, sadaqah, bersedekah pada tanggal 10 Muharram itu. Wal igtisanu, mandi sunat Muharram, 10 Muharram. Wal iktihalu, kemudian bercelak. Apa bahasanya bercelak? Bercelak, ya. Ya. Alis, ya, bercelak. Wa ziyaratu alimin, nah, ini ada khusus ziarah kepada orang alim. Ya, berarti tadi silaturahim, ya, ya, keluarga, lingkungan keluarga, ya, lingkungan keluarga, utama, ya, suami istri, ya, mungkin tidak nyambung ada pada pesuan, ya, gara-gara tebilin dia nemu mantu band wali umpamanya. Ya, atau mau yang mantu lagu tebilin ule, lupa kan, boncengnya sini berangkat, ya, boncengnya sini ule kosong, ya, sampai balik yang bela marhunah kerentengan, nah, sini lapangan, kerentengan, sili kan, sili, ya, tanggal 10 Muharram, ya, berapa malam, tanggal 10 Muharram, ya, tidak marah ceritaan batur si 2 tahun ini bersapa lalu bilang tahun beranak, nah, ya, susah kan, nah, memang jadi, ya, pejuaraan, ya, batur, karena memang nyata itu betul ada. Jadi 2 tahun ini bersapa lagu bilang tahun beranak, ya, jadi mulut di atas tidak saling tegur sapa, lalu sudah bawa aja tetap hidup aktif, ya. Ya. Jadi silaturahim berarti ini antar, keluarga kita khususnya. Ya, baru kemudian nanti ada ziarah kepada orang alim. Wa iyadatu maridin, menjenguk orang sakit. Ya, menara keluarga, sahabat, tetangga, kiri kanan, ya, supaya dijenguk. Wa mashu ra'sil yatim, kemudian mengusap kepala anak yatim, ya, mengusap kepalanya sambil diberikan santunan tentunya. Tidak sekedar tosap doang, jangan sekedar diusap saja. Nah, kita alhamdulillah besok di kegiatan lembaga amil zakat di Melayu, ya, akan memberikan bantuan pendidikan kepada anak yatim Kelurahan Utara Selatan, ya, bersama du'afanya kurang lebih 77 orang, bantuan pendidikan, ya, kesempatan kan ngusap kota anak yatim kan, ya, mengusap kepala anak yatim, apalagi kita mau ngusap kepala ibunya, ini lebih istimewa lagi, ya. Tapi dinikahi, maksudnya dinikahi, jangan kepala ibu anak yatim diusap. Lagu nek nolak nikahinnya dong, walid cari telau, jadi walid telau, ya. Ini anaknya disantuni,
ya ibunya dinikahi, yang maksud sekali-kali kan, sekali-kali. Ya. Kemudian apa juga wat tausiatu alal iyal. Ini yang perlu diperhatikan. Wat tausiatu ya alal iyal. Memberi kelapangan rezeki kepada keluarga. Memberi kelapangan rezeki kepada keluarga. Apa maksudnya? Memberi kelapangan rezeki kepada keluarga ini maksudnya pada tanggal 10 Muharram ini ya tembeng anak jarinta seninata makanan minuman yang tidak biasa kita berikan pada hari-hari sebelumnya. Mai-mai mai ya dia telah meliang hamburger beliang hamburger, dia telah meliang apel beliang apel, dia telah meliangnya apa enggak apa makanan si mai apa si mai kan pembahasan tanya. Jadi beda hari Asyura-nya makanan dengan hari-hari sebelumnya ataupun hari setelahnya. Beda mainnya lah sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Jangan sampai berhutang ya, jangan sampai berhutang. Ya. Kemudian wataqlimul alfar, ya, memotong kuku, memotong kuku. Ya. Terakhir, nah ini aja beda. Bilo dari wakira atau surat Ikhlas al-famarrah, membaca surat Ikhlas 1000 kali. Nah, beda mulai aja surat Ikhlas 1000 kali. Nah, dari sekian banyak aktivitas kebajikan ya, yang perlu dilakukan Bapak Ibu sekalian, yang paling pokok dari 10 bahkan 12 kegiatan penting tadi itu ya, si paling pokok dua nih, paling pokok dua, puasa dan memberi kelapangan rezeki kepada keluarga. Itu yang hadisnya dapat dipertanggungjawabkan, puasa dan memberi kelapangan rezeki kepada keluarga. Siapa yang memberi kelapangan rezeki kepada keluarga, memberikan makanan minuman yang disukai oleh keluarganya pada 10 Muharram, maka Allah akan melapangkan rezekinya selama 1 tahun, selama 1 tahun sampai datang 10 Muharram ya berikutnya. Ya, adapun yang lain ya jika kita melakukannya ya silahkan, tidak ada ya salahnya juga satu sisi. Bercela, motong kuku, ya mandi, ziarah pada orang alim, silaturahim, sedekah, menjenguk orang sakit, ya silahkan bagi ya, yang mampu ya. Ya, tapi kalau tidak bisa semuanya kita lakukan, paling tidak yang dua kita lakukan, ya, yaitu puasa dan memberi kelapangan rezeki kepada keluarga. Jam kira lagi masih jam Isya ya, belum Isya lagi. Jam kira Isya lagi. Emang ini tinggal 7 menit. Kembali kepada yang tadi Bapak Ibu sekalian, ya, masalah ya sholatnya, masalah sholat yang kita lakukan pada malam atau mungkin hari 10 Muharram itu jangan sampai sholat yang dilakukan adalah sholat sunat Asyura dengan niat langsung sholat sunat Asyura. Itu dilarang oleh agama, dilarang oleh agama. Ya, seperti halnya sholat pada ya malam nisfu Sya'ban ataupun ya pada malam ya Lailatul Qadar umpama dengan niat khusus Lailatul Qadar dengan niat khusus nisfu Sya'ban, itu tidak dibenarkan oleh agama. Ya, sehingga ya, sholat yang dianjurkan seandainya dilakukan seperti tadi sholat sunat mutlak atau sholat sunat tasbih ataupun sholat sunat lain yang memang ada keterangannya dari agama, sembahyang istikharah, sembahyang hajat, ya, atau sholat tahajud, ya, sholat witir. Nah, itu sholat-sholat yang ada keterangannya jelas dari agama. Kemudian seperti tadi disebutkan di awal bahwa ayat kursi 360, kemudian tadi kalau di pagi harinya qul huwallahu ahad sampai 1000, ini kan lumayan panjang, ya lumayan panjang. Nah, ini ada doa yang pendek ya dibaca ya, dengan hikmah, dengan fadilah yang sama dengan membaca ayat kursi tadi. Apa yang dibaca? Anna man qala yauma asyura
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Pendek. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya itu saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Berapa kali? Sab'ina marrah. 70 kali. Nah, sekejip ni kan? Sedikit. Sekejip bahasa anda. Ayat kursi kan 260. Ya, lumayan. Qul huwallahu ahad 1000. Nah, 1000. Banyak 1000 itu. Ya. Di Arafah saja kemarin kita dianjurkan baca ayat Qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya, hampir tidak mampu umat Islam itu. Karena suasana juga yang tidak mendukung. Walaupun AC full, ya, di ruangan itu, di tenda itu lagu panas saya ke derajat. Benang otak terbelak tidak otak panas. Panas. Nah, ini 1000 kali Al-Ikhlas lumayan. Ini pendek nih. Pendek kemudian jumlahnya juga tidak banyak. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibaca pada tanggal 10 Muharram 70 kali. Ya, apa yang kita akan dapatkan? Kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memeliharanya dari berbagai kejahatan, keburukan pada tahun itu. Jadi Allah akan memeliharanya, menjaganya dari berbagai hal buruk, ya, pada tahun itu. Pada tahun itu insya Allah. Ya. Kalau ternyata, ya, takdir Tuhan memang sudah ditetapkan, ya, bahwa akan berlaku, akan terjadi pada dirinya ketetapan buruk Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maknanya kita membaca doa tadi? Ya. Apa maknanya? Jika takdir Tuhan sudah ditetapkan, kita membaca doa tadi, maka makna dari doa tadi itu Allah akan memberikan kita kesabaran. Ya, Allah akan memberikan kita keteguhan hati, keteguhan jiwa menghadapi musibah yang menimpa itu. Karena boleh jadi takdir Tuhan, ya, sudah ditetapkan, tinggal diberlakukan saja. Maka kalau sudah ditetapkan sedemikian rupa, apapun usaha kita untuk menghindarinya tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dilawan kehendak Tuhan itu. Ya, tidak bisa dihindari. Ya. Namun karena kita berdoa, maka Allah akan memberikan kesabaran. Simula seandainya kita berdoa, dia tegan sabar menghadapi musibah itu. Umpama, ya, takdir Tuhan sudah ditetapkan, dia itulah berdoa, maka kita akan kehilangan kendali, hilang kontrol, ya, karena kita tidak berdoa. Lalu minta berdoa dengan doa-doa tertentu khusus, apalagi seperti doa tadi, zikir tadi, ya, ketetapan Allah menyapa kita sesuai dengan garis ketentuannya, maka Allah akan memberikan kita kesabaran. Allah akan memberikan kita, ya, keteguhan hati sehingga musibah itu ya, ya, dinikmati, ya, dengan tenang. Ya, musibah itu hadapi dengan tenang, ya, tidak terlalu berkeluh kesah, ya, bahkan tidak cenderung menyalahkan Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi, ya, ketika musibah menimpa, ya, ya, ada ucapan, ya, ada tutur kata yang kemudian tidak layak jadi ucapkan, ya, sebagai bukti dari, ya, penyesalannya atau bukti dari, ya, ketidaksukaannya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terakhir dari, ya, semua itu, ya, ya, hadis yang menerangkan tentang keistimewaan berpuasa
pada 10 Muharram dikenal dengan hadis musalsal fi yaumi Asyura. Hadis musalsal dengan hari Asyura. Karena setiap santri yang ingin mendapatkan hadis ini, menerima riwayatnya, maka guru akan menuturkan hadis ini kepada santrinya pada tanggal 10 Muharram. Seperti yang terjadi saat ini di Yaman sana. Beberapa ulama dunia, termasuk ada kiai dari Indonesia, itu dilibatkan untuk mengijazahkan hadis musalsal biyaumi Asyura. Ada kiai dari Betawi, berarti kelas dunia berarti. Karena sekarang ini ada ulama dari berbagai penjuru, termasuk ada Habib Umar, ada guru kita juga Syekh Mustafa At-Tilimsani, ada dari Mesir. Nah, ada dari Indonesia dipilih satu ulama kiai dari Betawi, Kiai Marzuki, Kiai apalah disebutkan itu beliau akan mengijazahkan hadis musalsal hari Asyura, yaitu yang mengatakan siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah taala ayyukaffiras sanatal madiyah. Puasa pada hari Asyura saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita, akan menghapuskan dosa pada tahun sebelumnya, menghapuskan dosa 1 tahun. Puasa hari Asyura. Tapi dosa apa yang dihapuskan oleh puasa hari Asyura ini? Dosa kecil yang dihapus. Dosa kecil yang kita lakukan pada tahun sebelumnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab puasa Asyura. Adapun dosa besar maka tidak dapat diampuni oleh Allah kecuali dengan cara bertaubat. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam ini, malam 10 Asyura maupun harinya besok, dapat kita isi dengan berbagai aktivitas kebajikan sesuai dengan kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Allah a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.